Pemberani sekali wanita tangguh di Indonesia ini, yaitu Menteri Sri Mulyani, membuat panas keluarga Cendana dan mengobok-ngobok keluarga Cendana setelah menyita aset 1,2 triliun dari Tommy Soeharto dan sekarang ini mencekal anak dari Presiden Soeharto yaitu Bambang Triatmojo ke luar negeri karena masalah piutang pada waktu SEA Games 1997 yang lalu. Memang Sri Mulyani adalah sosok perempuan Indonesia yang sangat tegas. Saya jadi inget apa kata Dahlan Iskan kemarin, yaitu jangan berani sama orang kaya. Tapi terbukti di tangan Sri Mulyani, perempuan yang tangguh sudah menyita aset Tommy Soeharto 1,2 triliun dan sekarang akan menagih lagi ke Bambang Triatmojo masalah piutang SEA Games 1997 yang lalu. Memang sangat pemberani, bukan? Memang Sri Mulyani sangat pantas menjabat sebagai Menteri Keuangan karena dia bertanggung jawab penuh dan juga mengambil resiko. Dan dari dulu dan sudah bertahun-tahun, baru kali ini di era Jokowi lah yang berhasil menyita aset Cendana 1,2 triliun dan juga baru era kali ini menagih hutang pada waktu 1997 yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu. Baru era Jokowi saat ini. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sri Mulyani membuat panas keluarga Cendana. Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan sosok yang tegas dan tak pernah takut kepada siapapun. Ia bahkan berani melarang salah satu Pangeran Cendana Tommy Soeharto bepergian ke luar negeri, atau bahkan sebelumnya ia berani mengambil paksa kekayaan Pangeran Cendana lainnya yang mencapai triliunan rupiah. Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani terhitung sangat berani untuk berhadapan dengan keluarga Cendana. Menteri Keuangan Sri Mulyani terhitung sangat berani untuk berhadapan dengan keluarga mantan Presiden Soeharto tersebut. Sebab selain selama ini dikenal kebal hukum, salah satu anggota keluarga tersebut juga pernah berani membunuh hakim yang menjatuhkan hukuman berat padanya. Namun Kamis 17 September, ramai berita tentang Bambang Triatmojo, putra almarhum Presiden kedua Soeharto, menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN Jakarta. Bambang Tri, begitu putra Presiden Soeharto disebut, dalam gugatannya tak terima dicegah bepergian ke luar negeri. Lewat gugatan nomor 179/G 2020 PT-UN JKT, Bambang Tri meminta Majelis Hakim PT-UN Jakarta membatalkan keputusan Menteri Keuangan tersebut. Merujuk keputusan Menteri Keuangan itu, Bambang dicegah ke luar negeri karena masalah piutang negara atas penyelenggaraan SEA Games tahun 1997. Dan jauh sebelum Bambang, ada Pangeran Cendana lain yang harus berhadapan dengan Sri Mulyani. Bahkan salah satu anak dari Pak Soeharto tersebut harus merelakan hartanya senilai 1,2 triliun dirampas oleh Sri Mulyani. Pada zaman Orde Baru, pengusaha nasional yang juga anak mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional pertama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional (TPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut. Belakangan proyek Mopnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 97. Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban utang pada pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut. Dikutip dari laman resmi Setcap, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai 1,2 triliun dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya peninjauan kembali PK kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap putusan PK perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang 1,2 triliun di Bank Mandiri. Dalam informasi yang dimuat di situs web Mahkamah Agung disebutkan penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan dengan nomor registrasi 716 PK/PDT/2017 itu diputuskan oleh 3 majelis hakim MA pada 13 Desember 2017
dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018. Kepala Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kemenku Tio Serepina Siahaan menyambut baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu dan bersyukur dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dicapai pemerintah saat tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas, karena kami sangat meyakini dana tersebut memang hak pemerintah, kata Tio dalam keterangannya.